Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, masih tetap semangat kan? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis pekerjaan. Standar kompetensinya adalah memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kompetensi dasarnya adalah mengenal jenis-jenis pekerjaan. Tahukah kamu pekerjaan orang tuamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Mengapa orang tua kita bekerja? Tentunya orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Demikian juga orang lain di sekitar kita. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan beraneka ragam. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya yaitu petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di antaranya yaitu guru, sopir, dokter, pemangkas rambut, dan lain-lain. Pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya 1. Petani. Petani bekerja di sawah. Petani menanam padi. Padi diolah menjadi beras. Beras merupakan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Beras adalah barang yang dihasilkan dari pekerjaan petani. Selain beras, ada juga sayur mayur dan buah-buahan. 2. Nelayan. Pekerjaan nelayan banyak dilakukan penduduk tepi pantai. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Hasil penangkapan dijual di pasar. Berbagai jenis ikan ada di pasar. Ikan bisa kita makan sebagai lauk. Ikan adalah barang yang dihasilkan dari pekerjaan nelayan. Contoh yang ketiga yaitu peternak. Peternak bekerja membudidayakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat dari hewan ternak. Misalnya peternak ayam, peternak itik, peternak kambing, dan lain sebagainya. Peternak menghasilkan barang. Beternak ayam menghasilkan telur dan daging. Beternak sapi menghasilkan daging, kulit, dan susu. Sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Contoh yang keempat yaitu pengrajin. Pengrajin bekerja membuat benda kerajinan. Pengrajin mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Misalnya perajin rotan. Dari rotan dapat dibuat kursi, dapat dibuat tempat tidur, rak buku, dan lain-lain. Selain petani, nelayan, peternak, dan pengrajin, masih banyak lagi contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan menawarkan jasa
atau menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jasa adalah suatu pelayanan yang tidak bisa diwujudkan dengan benda, tidak dapat dilihat dan disentuh, dan hanya dapat dirasakan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa diantaranya adalah 1. Guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu. Guru termasuk pekerjaan di bidang jasa, yaitu jasa layanan di bidang pendidikan. Bayangkan saja, bila guru tidak hadir pada saat pembelajaran. Dapatkah belajar teratur? Tentu tidak, bukan? Guru berjasa mencerdaskan anak bangsa. Sungguh mulia jasa guru. Bimbingan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru akan menjadi bekal yang bermanfaat bagi siswa pada masa yang akan datang. Contoh yang kedua yaitu sopir. Pekerjaan sopir mengemudikan kendaraan roda 4. Sopir ada yang mengemudikan mobil pribadi, ada pula yang mengemudikan angkutan umum. Sopir pribadi melayani majikannya, sopir angkutan umum melayani penumpang dari terminal ke terminal. Sopir dapat memberikan pelayanan antar dan keamanan bagi penumpang. Sopir tidak boleh menjalankan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, penumpang akan merasa puas dengan jasa yang diberikan oleh sopir. Tiga, dokter dan perawat. Pernahkah kalian ke rumah sakit? Di sana ada tenaga medis yaitu dokter dan perawat. Dokter dan perawat memberikan layanan di bidang kesehatan. Mereka berjasa merawat pasien. Untuk menjadi dokter, diperlukan pendidikan khusus dan keahlian khusus. Tenaga medis selain dokter dan perawat, ada juga bidan dan apoteker. 4. Pemangkas rambut. Pemangkas rambut yaitu pekerjaan memotong rambut. Jasa yang diberikan pemangkas rambut adalah memotong dan merapikan rambut. Hasilnya, rambut kita menjadi rapi. Selain guru, sopir, dokter, dan pemangkas rambut, masih banyak lagi contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terus belajar, tetap semangat, dan pantang menyerah. Oke adik-adikku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.